Tapi ketika saya menjadi blogger tuh saya memiliki semacam kebebasan gitu Mbak untuk memasukkan opini saya. Mhm. Saya bisa nulis apa rasa saya bisa nulis pengalaman saya datang ke suatu tempat gitu. Karena kita tidak pernah tahu tulisan mana kita yang kemudian menjadi manfaat, menjadi inspirasi gitu. Simple sih intinya kita nulis, kita berbagi, nulis, berbagi, lakukan, menulis, berbagi, udah simple aja gitu. Mhm. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang beliau ini adalah seorang jurnalis, juga penulis yang blognya itu udah banyak dan rame juga dibaca oleh masyarakat gitu ya. Kita langsung aja nih minta banyak pendapat dan sharing-sharing juga nih sama Mbak Rahmawati Alida Bahaweres. Halo Mbak Halo Alida, Mbak Pita, apa sehat kabar? Alhamdulillah. alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mbak Alida? Ya, sekarang posisinya masih sebagai seorang jurnalis dan Mhm. masih menekuni profesi yang dulu saya nggak pernah duga, yaitu Mhm. sebagai seorang blogger Heeh. sejak tahun 2007. Kemarin kebetulan bulan Februari ada reminder ternyata sudah 17 tahun saya menjadi 17. seorang blogger walaupun ada terjeda, Mhm. tapi saya pikir, "Oh, lama juga ya saya masih bertahan di suatu profesi ini," gitu Mbak Pita. 17 tahun. Nah, itu awal mulanya Mbak Alida sendiri mau jadi blogger itu gimana sebenarnya ceritanya? Jadi awalnya itu kan 2007 saya nulis karena memang Mhm. background saya tuh saya suka nulis Mbak Pita dan Oke. saya nulis terus, ada pengalaman saya ke Pulau Tunda, di situ saya lihat bahwa, kayaknya menarik nih, saya nulis. Waktu itu saya langsung membuat 3 blog, Oke. 2 blogspot, 1 WordPress itu. Nah, 3 ini terbagi, 2 itu membahas lebih banyak tulisan-tulisan saya di majalah mingguan, kebetulan saya sempat menjadi jurnalis di majalah mingguan Gatra, 1 lagi itu bebas gitu. Nah, saya sharing keseharian di Mhm. situ Mhm. gitu. Nulis nulis nulis, ternyata menyenangkan gitu. Tapi sempat terjeda. Mhm. Jadi dari 2007 itu kemudian saya pasif, ada jeda sekitar 6 tahun dan baru pada 2013 saya kemudian kembali menulis. Mhm. Tapi kalau yang menginspirasi gitu atau kayak role modelnya, yang apa, memotivasi Mbak Alida untuk menulis sendiri ada nggak? Mungkin semua bermula dari kesukaan saya untuk menulis. Bahkan Mhm. saya bisa bangga bilang saya suka menulis sejak SD. Sejak SD, Iya, oke. saya inget banget ketika kalau kelas 5 SD ada Mhm. tugas untuk mengarang tuh kayaknya saya paling lahap Seneng deh, ya? paling seneng banget, Seneng paling ngerjainnya? seneng banget gitu. Iya. Kemudian SMA itu saya masuk jurusan, bahasa. Oke. Kemudian dari situ saya suka dulu kan masih ada majalah dinding ya, saya suka Iya, Madin. nulis, sharing dan sebagainya. Terus dari situ saya ingat guru bahasa saya masih ingat namanya Bu Nova itu bilang, "Alida, kenapa kamu nggak menjadi penulis gitu atau jurnalis gitu?" "Oh gitu ya." Nah, saya nanya-nanya juga dari dulu saya suka nanya gitu loh, dalam Mhm. arti ngobrol, saya nanya kayak wartawan gitu kan. Mhm. Saya pikir, "Oh ya menarik juga," gitu. Nah, kebiasaan menulis itu yang kemudian masih masih lanjut sampai sekarang ketika saya menjadi kontributor di media majalah mingguan Surabaya, Mhm. saya banyak belajar menulis, bahkan ketika saya ngambil jurusan, jurnalistik kebetulan dan di situ saya juga lebih banyak menulis. Mhm. Jadi bisa dikatakan jalan saya ya memang menulis, cuma bedanya ketika saya di majalah atau sebagai seorang jurnalis, saya berbicara lebih banyak tentang fakta ya tadi Mhm. karena tidak memasukkan opini. Mhm. Tapi ketika saya menjadi blogger tuh saya memiliki semacam kebebasan gitu Mbak untuk memasukkan opini saya. Mhm. Saya bisa nulis apa rasa saya bisa nulis pengalaman saya datang ke suatu tempat gitu. Nah, itu kalau di majalah kan pengemasannya beda gitu. Tapi ketika di blogger saya merasakan ada kebebasan untuk
untuk menulis tentang Mhm itu, mhm dan saya melihat, ih kayaknya ada personal touch ya, ada pendekatan secara personal yang saya lihat ketika saya menjadi seorang blogger gitu. mhm. Dan itu juga ada koneksi juga antara Mbak Alida dan juga para pembacanya atau gimana nih? Iya, tapi bedanya gini Mbak, ketika saya awal menjadi blogger, itu Mhm. jujur saya bingung mau menulis apa, ketika terjeda kan, Oke. terjeda Mhm semacam 6 tahun gitu, saya pindah sebetulnya ke, TV, dan di TV itu saya tidak mmm, menulis naskah, saya lebih banyak mengkoordinasi, mengevaluasi dan sebagainya, baca gitu kan. Tapi, saya pikir ada ruang saya yang hilang gitu, tapi saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu ini apa ya, saya merasakan dalam sesuatu tuh, apa ya yang beda gitu. Kemudian saya ngobrol banyak dengan suami saya, dan suami saya bilang, "Kamu punya kemampuan menulis gitu, kamu suka menulis, kok nggak kamu asah?" Gitu. Dari situ saya pikir, "Oh iya ya, kok aku nggak nulis?" Gitu. Jadi ada jeda itu yang saya sempet bingung juga, loh terus saya mau nulis di mana gitu, karena kan saya tidak punya ruang lagi mhm awalnya. Kalau mhm. dulu saya bisa pindahkan itu ke sebuah majalah gitu dan media-media online, tapi, ketika saya mau nulis ketika saya sebagai jurnalis TV itu saya mau nulis di mana gitu. Terus saya baru ingat nyari tahu info, loh kan saya punya blog gitu, Mhm tapi masih bisa gitu. Akhirnya saya pikir, "Ah, ya udah deh saya aktifkan blog Mbak ceritanya." mhm Tapi mau nulis bingung Mbak, mhm. karena saya sudah terbiasa menulis hal-hal yang, agak berat, dalam arti masalah kriminal, masalah Oke politik oke. kan, masalah kesehatan, dan bahasa yang digunakannya pun berbeda gitu. Tidak ada penggunaan kata saya, tidak ada kalimat yang berbeda lah, sehingga membuat saya ngapain? Bingung. Jadi ketika blog itu tuh udah aktif, saya mentok, karena saya tidak tahu apa lagi yang harus saya tulis Mhm gitu. Kemudian saya cari tahu, saya baca tulisan kawan-kawan yang sudah, aktif ngeblog lagi, saya lihat, "Loh, kok ini simpel ya tulisannya?" iya. Misalnya gini, pengalaman datang ke satu tempat wisata gitu. Jadi kan kalau di blogger itu atau di blog itu dia ada tulisan, pengalaman datang ke Pantai Liang misalnya. Jadi langsung disebutkan gitu. Buat saya itu, aduh kok kayak gini saya nulis ya? Agak sombong ya. Mhm. Karena saya pikir, gini saya tulis gitu. Akhirnya remehin. Oke. Ketika saya meremehkan itu saya mentok, nggak nulis sama sekali, akhirnya ya, oh mati kutu gitu, nggak ada ide. Kemudian ada satu masa yang saya pikir saya nggak bisa begini terus gitu loh, saya harus nulis. Maka saya nulis cerita-cerita sederhana tentang keluarga, tapi tidak ada, waktu itu saya menyembunyikan nama anak, saya pakai Mhm. inisial semua, foto pun saya jarang gitu, tapi lebih pada kegiatan. Saya waktu itu nulis hanya gambaran saya waktu itu ya, ini catatan buat anak saya baca, atau Oh, ya. seperti, "Oh ini ya, saya pernah melakukan ini dengan Mhm mhm. keluarga saya." Simpel aja gitu. Saya nulis nulis nulis, ternyata, saya ingat di tahun 2013, ingat saya, datang email penawaran kerjasama gitu. Saya Mmm. waktu itu belum banyak tahu gitu kan, penawaran kerjasama, feedback-nya itu adalah voucher belanja gitu Wah. kan. Saya pikir gini, "Lah, ternyata nulis gini ya bagi saya itu ternyata bisa dapat, profit ya, atau bisa dapat benefit ya, ada Mhm. keuntungan gitu." Itu sama sekali di luar dugaan saya Mbak Pita. Tapi terus saya pikir, "Oh ya oke." Duh seneng banget, itu salah satu apa namanya, brand terkenal lah Mmm. belanja online gitu, saya Iya. masih ingat namanya. Dan saya tulis gitu kan. Dari situ saya pikir, seru juga ya, ketika kita itu menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita, lakukan gitu kan. Dari situ saya mulai bergabung dengan berbagai komunitas, dan Mhm. saya lihat, di Blogger tuh kita kan seluruh Indonesia ya, jadi Iya. tidak ada batasan, memang ada per grup. Jadi misalnya, ada komunitas blogger khusus misalnya wilayah Depok, Tangerang, dan sebagainya. Tapi dari situ saya mengenal banyak sekali teman-teman blogger yang hebat, Mbak, dan Mhm. ada bedanya juga gini, Mbak, ketika saya menjadi jurnalis, itu kan saya misalnya bagian nulis, ya nulis aja, Iya. atau misalnya foto, foto gitu. Tapi menjadi blogger itu harus bisa semuanya. Mulai dari Mmm. kita mencari ide bagaimana harus menulis, harus, bagaimana tulisannya seperti apa, ngeditnya seperti apa, fotonya mau Fotonya juga, pakai iya. seperti apa, angle itu semua sendiri Mhm gitu. mhm.
Dan ketika saya ingat Mbak, ketika awal saya mau ngikut lomba, saya agak sombong juga nih saya. Jadi kayaknya saya bisa deh menang lomba gitu. Mmm. Karena ya maaf-maaf saya ketika ikut lomba jurnalis juga pernah menang lah walaupun itu ya maksudnya pernah menang gitu kan. Jadi saya pikir kayaknya bisa gitu. Ternyata saya kalah. Oh. Karena ya Iya karena iya. bahasanya berbeda gitu. Oke, Dari iya iya. situ saya terus mempelajari ya bahwa kita nggak boleh hanya berhenti di satu titik itu aja, merasa bahwa kita sudah siap, merasa bahwa kita paling bisa gitu kan. Akhirnya saya belajar lagi tentang dunia blogger secara umum, ngeblog itu gimana, bagaimana bahasanya, termasuk juga sering mampir dan membaca banyak tulisan teman-teman blogger yang Mmm, hebat mhm mhm. gitu. Dan blogger itu kan berasal dari banyak latar belakang. Jadi mungkin ada yang jurnalis seperti saya, ada yang ibu rumah tangga yang hebat, ada yang penulis novel, ada yang, dia tuh apa sih namanya, dubbing ya, Dubbing ya. semacam itu. Dan semua itu mereka tuang di dalam tulisan di blog gitu loh. Jadi saya selain nambah temen, saya nambah wawasan juga gitu. Iya iya. Tapi kalau untuk, yang ditulis sama Mbak Alida sendiri lebih sering nih, Mhm. lebih sering menulis soal apa? Soal isu apa gitu mungkin? Oke, kalau kita itu kan ada blogger, lifestyle ya. Lifestyle Mhm itu dalam mhm. arti kita menulis apapun, yang pasti ya tidak hal-hal yang dilarang ya. Cuma saya sendiri lebih senang menulis tentang, kuliner, Oke. kemudian perjalanan, sekarang saya kesehatan karena dulu saya juga background-nya ada wartawan kesehatan, sering nulis soal kesehatan juga. Nah, saya tuh belakangan lebih menambah tulisan saya itu tentang dunia Islami, Mhm. yaitu tentang umroh saya buat, kanalnya sendiri, kemudian saya bikin kanal lagi, tentang kajian dan saya tambah lagi tentang haji, gitu. Mhm. Jadi blog itu bagi saya itu kan seperti rumah. Jadi Mhm. ketika orang mau datang, dia nggak perlu bingung, kamarnya si ini ada di mana Iya. atau ruang tamu ini ada di mana, Mhm. gitu. Tapi ketika masuk di blog saya itu orang bisa lihat, oke kalau saya mau bahas tentang, saya mau baca tentang traveling tuh saya mampir di sini gitu. Saya mau baca tentang kesehatan di sini gitu. Dan saya merasakan dengan saya aktif menulis itu masih sesuai dengan yang saya inginkan. Moto saya itu saya berharap melalui tulisan saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, Mbak Pita. Oke, ketika Mbak Alida menulis nih, di blognya Mbak Alida, tulisan-tulisannya Mbak Alida gitu ya, pernah nggak sih, mendapatkan kritik gitu, kritik dari pembacanya Mbak Mhm. Alida? Bagaimana nih menyikapi kritik-kritik yang didapat? Sebetulnya hampir kalau dibilang secara khusus sih tidak ya, Mbak, tapi lebih banyak pertanyaan. Dalam Oke. arti karena kayak terbaru nih, Mbak, saya Mmm. nulis tentang pengalaman saya itu menambah daya listrik. Mhm. Di rumah, Oke. kebetulan ada keperluan yang, saya harus nambah listrik kan. Kalau buat orang kan mungkin simpel ya Mbak, Mbak Mhm. Pita nggak kepikiran kan Heeh, nulis tentang iya. daya nambah daya gitu kan. Iya. Saya nulis Mbak, karena saya nulis bagaimana prosesnya. Nah saya tuh orang yang suka, meng-capture atau memotret apapun, karena itu menjadi bahan saya untuk tulisan dan reminder. Jadi saya Mhm. menjadi mengingat. Saya nulis tentang menambah daya gitu, terus orang baca nanya, "Mbak, kok saya waktu itu prosesnya seperti ini?" Gitu, atau biaya saya waktu itu nggak segitu, karena saya pas ada promo dan sebagainya gitu. Jadi lebih banyak kalau saya lihat lebih pada pertanyaan gitu. Atau mungkin, kalau yang kayak gitu saya inget tuh di YouTube saya sebetulnya, Mbak. Jadi Oh saya pernah YouTube, nulis mhm. saya aktifkan YouTube juga. Saya pernah nulis di YouTube itu posting judulnya tuh "Berenang di Rumah Ibu" gitu. Diprotes, saya nggak tahu siapa, terus bilang, "Bohong ya? Itu kan pemandian umum, kok dibilang rumah ibu?" Terus saya bilang, "Loh bukan, emang namanya kolam renang ibu," gitu. Oh gitu, ya 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 ya. Heeh, kolam renang ibu gitu. Tapi saya melihat dengan banyaknya feedback, saya kan nggak kenal ya, dalam Mhm. arti selain, teman-teman yang membaca blog saya adalah teman juga, tapi itu karena ruangnya kan bebas ya karena digital ya. Iya. Ketika seseorang mencarinya di, Google dan kemudian menemukan tulisan saya dan dia bertanya, ada yang via, langsung di blog saya jawab gitu, nah saya kalau itu saya langsung jawab, ada banyak juga melalui DM Instagram,
ada juga yang melalui Twitter. Jadi saya dari situ pikir, nggak nyangka kan Mbak, saya bisa kenal orang dan orangnya itu juga bisa langsung ketika merasakan apa yang saya rasakan, dia bisa nanya langsung Mhm. gitu. Tapi, Mbak Lida sendiri kan sudah, nulis di blognya sendiri udah lama gitu ya. Mhm. Apa ada kepikiran nggak untuk bikin buku gitu? Nulis untuk bikin buku, bikin novel atau buku apa gitu? Oke, saya nulis di blog itu udah dibaca 3 juta lebih. Oke, Heeh waduh heeh, banyak banyak sekali. kan, dan sebetulnya pengen karena Mhm, saya sebelumnya tuh lebih banyak sebagai editor buku ketika aktif oke. di jurnalis gitu. Mhm, Tapi ya tema-temanya tentang jurnalis. Sebetulnya sempat kepikiran tentang menulis pengalaman saya ketika kemarin berhaji gitu. mhm. Sempat ada ide seperti itu, Mbak. Kemudian makanya saya cicil, melalui tulisan itu mulai dari persiapan dan sebagainya. Kalaupun misalnya belum sampai buku, setidaknya apa yang saya rasakan, pengalaman saya berhaji tahun 2022 itu bisa menambah, informasi gitu. Karena itu menurut saya penting pasca pandemi, Mbak. Itu Mhm. pertama kali, Arab Saudi membuka kesempatan buat Indonesia dan negara lain untuk berhaji. Nah, saya alhamdulillah nulis itu, nyicil ya, jadi nyicil. Karena saya pikir juga menulis buku juga butuh effort juga Iya, ya, betul 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 bener, betul. gitu. Oke. Nah, tadi Mbak Alida sendiri sempat mention kalau, masuk komunitas juga Nah gitu ya. ya, Nah terus, saya sempat lihat nih Mbak Alida itu adalah ketua dari KEB. Nah KEB nah, ini kan kumpulan emak mak blogger. Nah betul. apa sih nih Mbak, kumpulan emak blogger ini dan kegiatannya tuh kayak gimana gitu? Nah, ya salah satu komunitas ya yang kemudian masih ada sampai sekarang dan Mhm, lama itu adalah KIB, Kumpulan Emak Blogger. Kebetulan, saya alhamdulillah didapuk ya bisa dikatakan ini sebagai ketua mhm, KIB. mhm. Ini ada bedanya ketika pemilihan saya itu dilakukan secara terbuka, Mbak. Jadi Mmm, dilakukan pemilihan, oke. oleh teman-teman mama blogger seluruh Indonesia menjadi komunitas gitu, yang menjadi anggota komunitas dan dipilih ada saya, ada Mbak April Hamzah, ada Mbak Novita dan Mira Anastasia yang berada pada kepengurusan ini Mhm, gitu. Kami berpegang pada apa yang disampaikan pada pilar-pilar KEB. Jadi ada arisan ilmu, ada KEB belajar, ada juga KEB ngobrol. KEB ngobrol itu seperti IG Live oke, konsepnya. iya Jadi iya. kami menghadirkan narasumber-narasumber lebih banyak adalah kawan-kawan emak-emak blogger yang tadi saya katakan gitu, Mhm, bahwa mereka itu punya potensi yang hebat gitu. Nah, mereka bisa sharing gitu di situ. Kemudian juga, kemarin itu KEB Intimate itu kami hadirkan salah satu narasumbernya itu, member, KEB juga. Kebetulan beliau adalah satu direktur di Kemenlu. oke, mhm, Aktif menulis dan mhm, kerjasama dengan, untuk membahas sama Marvindo untuk, hoaks, menghadapi hoaks untuk pemilu ini. Jadi bagaimana caranya kami, teman-teman mama blogger itu bisa mengantisipasi dan sebagainya. Nah, di luar itu kami pun sering mengadakan kegiatan saling sharing ya, Mbak, mhm. karena di website itu ada website, kebetulan saya menulis juga buat website KEB gitu. Temanya bebas, bisa tentang lifestyle, tentang anak gitu, atau tentang hal-hal yang terkait digital atau literasi digital gitu. Mhm, Jadi dari situ saya melihat bahwa komunitas ini amat sangat penting untuk sama-sama bergandeng tangan untuk belajar mhm, gitu. Karena, kalau kita maju sendiri-sendiri kan kita bingung ya, "Aku mhm, harus betul. ngapain Iya ya? iya, Apa yang harus aku tuju?" Gitu. Tapi dengan komunitas itu setidaknya kita mau bertanya pun kita bisa enak, "Oh, mungkin tidak nanya langsung ke saya, tapi ke kawan saya atau kawan-kawan yang lain gitu." Dan saya merasakan dengan gabung dengan komunitas ini, ya banyak sekali benefit yang saya rasakan dan tetap eksis alhamdulillah sampai mhm. sekarang. Nah, untuk masuknya sendiri ke sana bagaimana nih, Mbak, caranya? Apa harus emak-emak? Nah itu banyak yang pertanyaan juga, Iya, "Mbak, ini saya belum menikah iya, gitu, boleh nggak sih saya betul. gabung? Kan namanya kumpulan emak blogger gitu, Mhm, KEB gitu. Nggak harus pernah menikah atau masih lajang banyak, kawan-kawan oke. yang masih lajang tapi masih
punya apa ya, semangat buat nulis gitu, itu banyak dan bagus-bagus sekali. Cuma membedakannya adalah harus punya blog. Oh, Ya, ya ya. karena salah satu pertanyaannya gitu, apa namanya, punya blog atau tidak gitu. Ya Mhm. kalau kenapa? Karena gini, kita kan tidak melihat bahwa, kami hanya menerima blogger yang udah 10 tahun ke atas gitu, Mhm. enggak. Ya udah yang baru tapi mau konsisten. Kunci menjadi seorang blogger itu adalah konsisten, Mbak. Mhm. Membuat blog tuh mudah banget. Tapi bagaimana konsisten untuk mengisi ini nggak mudah gitu. Jadi saya pikir ketika gabung itu kan bisa jadi termotivasi ya. Oh, dia udah nulis nih, kok aku belum Mhm. nulis gitu. Iya. Satu sisi tergantung sudut pandang juga sih. Tapi saya pikir dengan dia gabung dan melihat temannya nulis atau bisa jadi juga tercetus ide. Mhm. Jadi misalnya Mbak Pita nulis tentang tempat wisata di Jogja gitu. Saya udah datang nih ke Jogja, tapi saya belum nulis. Tapi pas baca tulisan Mbak Pita, lah aku kan udah ke sana, kenapa aku nggak nulis gitu loh. Ya udah nulis gitu. Jadi pertama harus punya blog juga itu yang Mhm. pasti. Perempuan wajib. Perempuan Ya, wajib, ya, oke. karena sesuai namanya gitu Mhm. Mbak. Oke. Nah, untuk, sobat forum di rumah nih yang mungkin mau mulai menulis gitu, ada tips nggak sih untuk, sobat forum di rumah yang ya mungkin ingin memulai, membuat blog, Hmm. menulis gitu, gimana? Gimana buat Tipsnya dari ya, Mbak? jadi gini, saya kebetulan akhir bulan kemarin itu membuat workshop kerjasama dengan Digital Mama Mhm. tentang ngeblog untuk pemula. Oke. Sengaja memang saya bilang kita kasih ngeblog untuk pemula, karena saya yakin banyak perempuan-perempuan hebat yang punya kemampuan menulis, tapi tidak tahu bagaimana cara menyalurkan gitu. Mhm. Dan malu gitu, maksudnya, "Aduh aku nulis apa ya? Aku punya blog tapi kok aku nah itu nulis, alhamdulillah yang nggak daftar tuh waktu itu seratusan lebih. Saya Wah, pikir, "Wah ternyata luar biasa banyak ya." banget ya Banyak berarti yang banyak mau banyak. mau, Iya jadi penulis gitu, untuk iya, nulis gitu ya? heeh. Dan kemudian ketika bikin, kita Zoom, itu antusiasnya luar biasa. Dan ada yang bilang, "Mbak, aku tuh punya blog, aku udah buat dari 2009 gitu, tapi Mhm. aku bingung mau nulis apa," gitu. Ada juga yang bilang bahwa, "Mbak, aku tuh susah untuk membagi waktu," gitu. Kadang kan Iya, banyak yang, ngerasa bahwa, "Aduh aku udah ibu rumah tangga, ngurusin rumah aja udah ribet, tambah anak, tambah harus ngeblog," gitu. Tapi saya bilang bahwa semua itu lebih pada manajemen waktu. Siapa yang tahu, apa namanya, waktu kalian tuh teman-teman tuh senggangnya di mana gitu. mhm. Nah ketika itu selesai tuh Mbak ceritanya, live Zoom itu selesai, terus dibikin grup WhatsApp itu. Di grup WhatsApp ternyata teman-teman masih antusias. Nah ketika live Zoom itu kan 1,5 jam hampir 2 jam waktu itu, bilang, "Mbak nggak praktek nih," gitu. Memang kan bener ya, Iya, kunci dari menulis itu kan kalau tidak diasah kemampuannya akan hilang betul gitu, betul. praktek kan. Saya pikir, ya satu sisi, waktu itu kita bahas workshop gitu, tapi Mhm. melihat antusias teman-teman, saya pikir, "Ayo udah deh kita bikin." Kita bikin untuk bahas, untuk, bikin grup WhatsApp dan saya bikin semacam aturan, tanda Mhm. kutip, kalau yang mau ikut gabung untuk challenge ya, tantangan menulis bareng, ayo. Saya bikin temanya Mbak, tapi saya kasih waktu hanya 2 pekan. Mhm. Saya batasin, pekan pertama saya kasih deadline 1 pekan, pekan kedua itu setiap hari harus menulis satu gitu. Terus Oke. ada temen yang nulis, nanya juga, "Mbak aku nggak punya blog." "Bikin," aku bilang gitu, "bikin aja," gitu. Blog itu kan ada yang dia berbayar domainnya Mbak, kayak Iya. punya saya www.litbahaweres.com. Mhm. Ada yang masih gratis tuh dia bisa www.litbahaweres.blogspot.com. Iya, Terus gitu. ada yang nanya, "Mbak aku kalau belum bayar tuh gimana domainnya?" Saya bilang, "Nggak apa-apa, tulis aja. Yang penting mau memulai untuk menulis," gitu. Terus yang kedua, itu jangan terlalu mikir sesuatu hal yang susah gitu. Menulis apa yang ada di depan kita, apa yang kita alamin. Bahkan dari rumah pun kita bisa menulis gitu loh. Ruang menulis itu kan tidak harus misalnya saya datang, wajib gitu ya, nggak wajib, Mhm. enggak. Mhm. Tapi ide-ide itu bisa muncul dari rumah. Jadi saya bilang selalu pertama, mulailah.
mulai, nggak usah nunggu gitu. Yang kedua, ya balik lagi ya, pada nulislah hal-hal yang sederhana itu tadi. Yang ketiga, bahasa yang digunakan juga jangan bahasa yang susah gitu. Ya kayak bahasa kita ngobrol Ngobrol gini aja, aja, iya. dalam arti bahwa ya saya ngomong hanya bedanya dipindahkan ke blog gitu. Dan ide simple lah, misalnya gini, saya baru berkunjung atau saya lagi makan keluarga bersama keluarga gitu, tulis aja gitu. Karena kita tidak pernah tahu tulisan mana kita yang kemudian menjadi manfaat, menjadi inspirasi gitu. Karena saya juga bilang gini, kalau bagi saya pribadi ya, saya pengen menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, mungkin saat ini saya bisa menulis gitu dengan keterbatasan saya gitu. Dan saya tulis gitu. Dan saya merasakan manfaat saya dengan menulis itu. Dan saya yakin banyak perempuan-perempuan hebat yang punya kemampuan menulis, hanya saja belum terasa atau hanya saja mungkin bisa aja belum menyadari, Mbak. Mhm. Karena saya sering bikin pelatihan-pelatihan menulis gitu, termasuk blog ya. Tiba-tiba ada yang WhatsApp, saya kadang itu terus WhatsApp, "Mbak, alhamdulillah makasih pelatihannya, saya menang lomba juara 2 gitu di kantor," gitu Iya kan. iya. Kan dari situ terus kita pikir, "Oh iya ya, bermanfaat," gitu. Atau saya kapan hari itu ikut workshop ya, Mbak, terus ada orang, ya kan kita perkenalan biasa ya, terus saya bilang, "Oh ya nama saya Alida Bahaweres," gitu. Terus setelah saya perkenalan, teman saya yang di samping tuh bilang, "Mbak Mbak saya bilang Alida kalau nggak salah, "Alida Bahaweres?" "Iya," gitu. "Mbak aku ikut pelatihanmu loh yang tahun 2000," kayak nggak dia bilang, "di Jogja Mhm. 2009," Iya bilang iya. gitu. Terus saya bilang, "Iya waduh makasih ya masih ingat saya," bilang Padahal gitu. udah lama Iya, ya. udah lama banget. Karena dulu ketika masih aktif di jurnalis itu, di organisasi AJI, Aliansi Mhm Jurnalis Independen, mhm. saya ngajar juga Mbak, termasuk Oke. memberikan pelatihan menulis Mhm. tentang konsep perempuan juga dan kejahatan gitu kan. Dan itu dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Jadi dari situ saya pikir, banyak loh perempuan teman-teman hebat gitu. Eee kita saat ini tidak misalnya harus, "Enggak aku harus nulis di buku," gitu. Mhm. Oke, boleh silakan kalau memang targetnya seperti itu, tapi kan blog ini kan memudahkan Mhm. gitu. Dan satu lagi jangan malu, jangan, minder karena, pengalaman saya juga dan banyak orang itu malu Mbak, tulisannya Iya, nanti kalau betul. dibaca gitu kan, Betul. dibaca gini share gitu. Jangankan mau share ke orang yang kita nggak kenal ya, Orang yang share ke kenal aja. pasangan misalnya, "Kayak gini aja kamu nulis," gitu. Iya. "Kayak gini kok kamu nulis," gitu. Iya iya. Atau apa ya, nulis, "Aduh nanti kalau aku nulis bosku gimana?" Gitu, Mhm. atau kan kita tidak menulis keburukan gitu, Iya saya bilang iya. gitu. Kita kan tidak menulis keburukan, kita hanya menulis apa yang kita, rasakan, ya tadi ya. Jadi ada percaya Mhm diri, share aja gitu. Saya juga dan saya yakin ya semua teman-teman blogger itu berada dalam posisi awal tuh malu gitu. mhm. Entahlah mungkin saya aja juga nggak apa-apa sih, Tapi tapi bener bener kok, saya iya. juga begitu awalnya. Saya mau naruh tulisan di status WhatsApp gitu misalnya ya, "Apa tuh?" Atau bilang, "Endorse terus," gitu. Kadang atau datang gitu nggak komen, kalau Iya iya. kita kan ngeblok terus, taruh di IG kan. Nggak komen tuh, nggak nge-like atau apa, "Mbak makan-makan dong." Aku tenang tenang gitu. Tapi Heeh. dari situ saya pikir ya udahlah, toh mereka juga tahu bahwa saya itu seorang blogger Mhm gitu. Atau mungkin, kawan-kawan perempuan-perempuan hebat yang ada di sana semua itu, nggak usah malu lah, kita nggak pernah tahu potensi diri kita kemana gitu. mhm. Dan yang paling penting juga adalah konsisten, Mbak. Konsisten, ya. Satu yang tadi saya sampaikan dari awal, membuat sebuah blog itu mudah gitu. Apalagi kita bisa menentukan temanya apa gitu. Tapi mengisi Iya, mengisi mengisinya itu ya, blog harus itu PR konsisten memang, ya, harus PR konsisten memang. banget. Jadi saya pikir kita simple aja nulis apa yang kita kayak catatan harian sih menurut saya Kayak sebetulnya. diary aja Diary, gitu heeh, ya, kalau iya dulu kan iya. kita semua dear diary Di gitu buku kan, di ya. buku gitu kan. Tapi yang baca kita gembok, simpan gitu kan, ditutup entah kuncinya di mana Iya, entahlah gitu heeh. kan. Tapi bedanya adalah kita nulis di blog kepasang semua.
Dan juga tidak menulis hal-hal yang merugikan ya, dalam Mhm. arti, tidak menyakiti orang lain. Saya menghindari itu sih Mbak, Mhm. dalam arti terus gibahin, Iya. misalnya saya nggak seneng sama si itu, saya nulis, saya berusaha menghindari itu. Saya main aman lah, dalam arti toh balik lagi pada moto saya ingin berbagi buat bermanfaat buat Mhm. sesama gitu. Jadi saya pikir dengan tulisan-tulisan saya ini, alhamdulillah insya Allah ya, dan saya berharap menjadi ladang pahala juga bagi saya, Mbak Mhm. Vita. Iya, oke, lalu, apa yang bisa menjadi motivasi nih untuk blogger pemula Hmm. untuk bisa terus menulis walaupun ya hasilnya belum kelihatan gitu, mungkin kayak viewersnya belum banyak Mhm. atau belum ada yang ajak kerja sama kayak Mhm. gitu-gitu, membangun motivasinya gimana nih? Oke. Menurut saya menjadi seorang blogger itu juga merawat ingatan ya, Mbak, ya. Mmm. Dalam arti kita jauh lah, nggak usah, jangan sampai berpikir bahwa target akan menulis mendapat, cuan sekian, oke Ya, itu ya. bonus bagi Mhm. saya, bonus. Karena saya pun ketika menjadi seorang blogger belum terpikir seperti itu awal mulanya. Tapi dengan kita menulis apa yang kita alami, berbagi, itu menjadi penyemangat, Mbak. Minimal kita punya catatan pada diri kita sendiri tentang apa yang sudah kita alami, kalau menurut saya. Misalnya gini, kita misalnya melakukan perjalanan ke satu tempat ya, kita nggak tahu kan ternyata catatan kita tuh bermanfaat bagi orang lain gitu. Dengan kita tulis, kemudian tulis lagi, tekun lagi. Nah itu, penyemangat bagi saya, dan bisa jadi ada banyak kawan-kawan saya itu yang menulis cerita tentang keluarga ya, perjalanan, dan itu semacam diary keluarga menurut saya. Tapi Mhm. tetap ya tidak memberikan informasi yang detail dalam arti tentang data keluarga dan sebagainya, enggak. Tapi itu bagi diri sendiri-sendiri aja udah oke banget menurutku gitu. Mhm. Terus jangan lupa juga menjadi blogger tuh kita nambah teman. Saya bisa bayangkan itu, karena saya sudah alamin juga. Mhm. Saya punya sahabat-sahabat sekarang Mhm. gitu yang dari Aceh, terus kemudian Makassar gitu ya, yang dulu mungkin lingkup teman saya itu lebih banyak teman-teman jurnalis Iya. gitu, tapi Mhm. ketika jadi blogger lebih banyak lagi teman, itu penting banget. Jadi, ada teman-teman gitu, kemudian menambah wawasan gitu, karena saya pikir kita itu kan tidak hanya menulis untuk kita baca sendiri aja ya, Mhm. tapi berusahalah apa yang kita tulis itu bermanfaat. Apa sih? Apa aja menurut saya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita menurut saya itu baiknya itu punya berkah, punya manfaat sekecil apapun gitu. Dan satu lagi ya, menulis itu kan menghilangkan stres ya, bagi saya ya. Jadi kadang tuh kita bingung mau nulis ke siapa. Ada semacam di dalam apa ya, dada itu kayak, "Duh aku kayaknya harus menulis nih." Tapi bukan dengan amarah ya, Mhm. tapi bagaimana kita meluapkan itu di dalam tulisan itu juga buat lega. Mhm. Saya bisa menulis dalam keadaan juga lagi hektik-hektiknya kerjaan bisa menulis, walaupun mungkin hanya judul ya, Mhm. tapi Iya. setidaknya itu udah jadi semacam penyemangat saya gitu. Oke, aku akan menulis ini gitu, atau satu 2 paragraf gitu. Jangan lupa untuk terus belajar gitu. Karena dunia blogger menurut saya itu penuh tantangan, adalah sekarang kan apalagi banyak yang serba video ya, Mbak, ya. Betul, itu dia. Video, kemudian Instagram Mhm. gitu. Kalau saya bisa bilang bahwa apa ya bahasanya, diri saya tuh saya blogger gitu. Instagram, YouTube, kemudian Twitter saya itu adalah cara untuk, menyalurkan tulisan saya gitu. Kayak sekarang YouTube, saya lebih banyak konten-konten tentang haji dan umroh. Mhm. Tapi lebih banyak ke konten short ya, karena saya pikir ketika saya pun, mau pergi kemarin itu saya, nyarinya juga di YouTube gitu kan. Jadi saya berbagi soal itu. Kan kita nggak tahu Mbak, maksudnya mana tulisan, mana karya kita yang ternyata orang tuh baca terus dia, "Eh iya sama ya, aku juga ngalamin hal yang kayak gitu Mhm. loh." Mhm. Gitu sih kalau Mmm. menurutku. Dan bergabung di komunitas tuh bisa juga sangat membantu Memotivasi juga gitu, ya. motivasi gitu kan. Setidaknya kita punya temen yang nggak berada di, karena kita mau nanya ke tetangga belum tentu dia juga bingung kan, dia nggak tahu harus menulis apa Mhm. gitu kan. Betul. Tapi ketika, kita sama-sama blogger misalnya, "Aduh Mbak Lidah aku bingung nih mau nulis apa," gitu. Kenapa kamu nggak nulis tentang itu aja? Kan kemarin kamu udah datang." Iya bener juga ya. Bahkan saya dengan teman-teman blogger tuh Mbak,
teman-teman blogger Depok ya, Mhm. kita tuh bikin buat jalan-jalan, Mbak. Oke. Heeh, jadi kumpul misalnya kita kasih ide nih waktu itu ke Singapura, Mmm. habis itu kemarin, ke Gondang Dia, hanya sekedar datang terus kita nulis, Mbak. Mhm. Jadi kayak kemarin itu pas ke Singapura pengalaman perjalanan ke Singapura gitu, nulis di blog. Kemudian oleh-oleh kuliner, oleh-oleh apa di Singapura dan sebagainya. Itu kan bukan job gitu loh, Mhm. tulisan datang dan banyak Mbak yang nanya gitu. Nanya dalam arti terbantu ya karena, Mbak itu kayak kita tuh nginap di penginapan di Iya. Singapura gitu kan, mereka jadi, "Oh ada ya penginapan?" Dan dilengkapi dengan foto ya, Mhm. jadi, pembaca juga punya gambaran gitu, Mhm. "Oh tempatnya seperti Mereka jadi ini." punya Heeh heeh, informasi-informasi ya bener untuk bener. Kemudian kayak perjalanannya. kemarin kami ke Gondang Dia itu cuma turun stasiun, itu kan banyak tuh kuliner yang jalan Kulinernya, iya. kaki lima Mhm, gitu kan, betul. udah duduk kerjaannya ya makan, enak, foto, jalan, udah habis itu pulang, sholat di Masjid Cut Mutia Iya. ya. Saya nulis juga tuh waktu itu tentang Cut Mutia kan. Jadi, sambil datang lihat, nulis gitu. Konsepnya ya simple sih intinya kita nulis, kita berbagi, nulis, berbagi, lakukan, menulis, berbagi, udah simple aja Mhm gitu. mhm. Oke, tapi, Mbak sendiri ada kayak khawatir gitu gak sih kalau sekarang kan kayak Mbak tadi bilang, mmm, kayak Instagram, Mmm, YouTube, TikTok itu udah banyak kayak video-videonya gitu. mmm, Kita jadi lebih sering didongengin gitu mhm. ya. Nah, apakah Mbak Alida itu ada kekhawatiran kalau ya blog itu akhirnya nanti ditinggalkan gitu oleh pembaca-pembacanya? Ada kepikiran gitu nggak, Mbak? Kalau saya pribadi, saya bisa lebih bangga mengatakan blogger masih tetap ada ruang, Mmm. selama dunia digital itu masih ada. Mhm. Kenapa? Ketika seseorang mencari di Mhm. kanal gitu, Iya. dia akan menemukan kan pasti tulisan dulu gitu. Iya. Dan ruang untuk menulis secara detail, secara lengkap itu ada di mana? Di blog. Kalau menurut saya kan. Jadi saya kalau orang ada bilang, kamu maju dong TikTok, saya pakai, saya punya TikTok gitu, YouTube gitu. Tapi saya pikir, ya saya bisa dengan bangga bahwa saya tuh adalah seorang blogger gitu. Media-media tadi bagi saya pribadi ya, balik lagi hanya sebagai saya menyampaikan. Tapi saya juga melihat ada perbedaan, Mbak. Mhm. Jadi kalau misalnya di YouTube, itu saya bisa bebas kayak YouTube Short ya. Saya share tentang, ayo yuk kita umroh gitu. Apa yang keberkahan yang kamu dapat gitu atau share tentang, perjalanan saya haji gitu, ada yang nanya dan sebagainya. Ya memang kanalnya di situ gitu, tapi saya pasti rata-rata saya akan nulis lagi di blog. Mhm. Semua itu punya pilihan. Ada temen yang kemudian milih, "Kayaknya saya udah nggak bisa ngeblok ya, saya lebih banyak main di Instagram karena jobnya misalnya lebih banyak di Instagram," misalnya. Iya. Atau di YouTube dia bisa ya nggak apa-apa, silahkan aja. Semua itu kan balik pada pilihan masing-masing kan. Kalau saya masih tetap bangga, saya bilang adalah saya seorang blogger gitu. Saya punya YouTube, saya punya Twitter 4.000, saya punya, TikTok juga gitu kan. Tapi ya saya blogger gitu. Semua, balik lagi semua adalah pilihan dan saya yakin siapa yang tahu ya bahwa dia lebih struck di bagian mana, ya hanya kita sendiri gitu. Cuma saya lebih puas ya Mbak Pita ya dan, menulis tuh di blog. Mhm. Dalam arti saya punya mungkin karena background saya juga ada seorang jurnalis tulis ya. Iya. Jadi saya punya kebebasan untuk menulis detail tanpa ada semacam hambatan durasi, kemudian kata dan sebagainya. Betul. Saya menemukan kenyamanan dan kepuasan itu melalui blog. Oke. Nah itu dia nih tadi sharing-sharing-nya Mbak Alida soal gimana awalnya menulis. Nah Mbak Alida juga, menceritakan soal bagaimana nih kita bisa memotivasi ya, Iya, memotivasi masing-masing gitu untuk bisa mulai menulis betul gitu ya. sekali. Dari, omongannya Mbak Alida juga tadi bikin saya mulai, apa ya, kepikiran untuk mulai menulis lagi. Karena dulu zaman kuliah itu Mhm, saya sempet aktif nulis, mmm, tapi sekarang agak, longgar gitu. mmm, Jadi ya bisa, apa ya, bisa menumbuhkan, rasa untuk bisa menulis lagi gitu. Semoga juga untuk sobat forum di rumah bisa termotivasi juga nih dari betul. cerita-ceritanya Mbak Ali dari ini. Nah sebelum
kita selesai, ada sesuatu dulu nih buat Mbak Alida, Oh. oleh-oleh. Oke. Wah, Sorry mau buat Mbak Alida. ya makasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Atau mau minta selfie boleh, Mbak Oh iya Alida? iya. 1, 2. Iya. Oke, terima kasih. Kita closing dulu Mbak Alida. Oke. boleh? Jadi seneng nih dapat bunga, jarang-jarang dapat bunga. Waduh. Iya, kita kasih oleh-oleh buat narasumber yang datang ke Polwan karena Luar biasa. memberikan inspirasi, Amin. memotivasi perempuan-perempuan di luar sana juga untuk bisa berkarir Gitu. seperti yang Mbak Alida ini. Amin, gitu. insyaallah. Oke, terima kasih untuk Sobat Forum di rumah yang sudah menyaksikan Forum Polwan episode kali ini bersama dengan Mbak Alida. Semoga sharingnya saya dengan Mbak Alida hari ini bisa membuat Sobat Forum di rumah semua bisa memulai nih untuk bercerita, menulis di semua platform lah, di blog, di Instagram juga bisa, di Twitter juga bisa, untuk bisa mengasah ingatan dari Sobat Forum di rumah juga. Oke, jangan lupa untuk terus menyaksikan Forum Polwan episode-episode berikutnya bersama dengan narasumber-narasumber saya lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share juga ke Sobat Forum di rumah lainnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Terima kasih.